baik dong. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai salah satu satuan pendidikan luar sekolah yang ada di Indonesia loh. Ada yang tahu tidak? Nah, kami akan membahas mengenai Majelis Taklim. Yeay! Nah, membahas mengenai satuan pendidikan luar sekolah Majelis Taklim ini, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa yaitu Majelis Taklim? Teman-teman ada yang bisa bantu jelasin tidak? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Jadi, Majelis Taklim itu adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pembelajaran di dalamnya mengarah kepada pembentukan akhlak mulia bagi jemaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Sifatnya terbuka. Mau usia berapapun, profesi apapun, suku apapun dapat bergabung di dalamnya. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat. Bisa pagi, siang, sore, atau malam. Lokasi taklim pun bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Dan ada satu fakta menarik loh, yaitu istilah majelis taklim hanya ada di Indonesia loh. Oh, begitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, teman-teman, saya juga pernah baca nih bahwa lembaga pendidikan tertua pada Islam itu adalah Majelis Taklim. Menurut teman-teman, apakah yang saya baca itu benar atau ada teman-teman yang bisa memberikan penjelasannya sedikit? Iya, yang kamu katakan itu benar. Kalau Majelis Taklim itu lembaga pendidikan tertua pada Islam. Dari sejarah kelahirannya, Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun tidak disebut dengan Majelis Taklim, namun pengajian Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil, Arkam dapat dianggap sebagai Majelis Taklim dalam konteks pengertian sekarang. Dengan demikian, menurut pengalaman historis, sistem Majelis Taklim telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang. Oh, begitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah. Setelah kita mengetahui apa itu Majelis Taklim dan sedikit mengenai sejarahnya, jadi tujuan dari Majelis Taklim itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jelasin dong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari Majelis Taklim itu. Dengerin ya. Tujuan dari Majelis Taklim yaitu, pertama, berfungsi sebagai tempat belajar. Maka tujuan Majelis Taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama. Kedua, berfungsi sebagai tempat kontak sosial. Maka tujuannya adalah silaturahmi. Ketiga, berfungsi mewujudkan minat sosial. Maka tujuannya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jemaahnya. Ternyata fungsi dari Majelis Taklim itu sangat baik ya. Tapi tunggu dulu. Sesuai dengan yang saya lihat keadaan saat ini, fungsi organisasi keagamaan seperti contohnya Majelis Taklim itu tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang kamu katakan tadi. Seperti yang pernah saya baca juga pada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa di dalam suatu perkumpulan organisasi keagamaan seperti Majelis Taklim ini malah dijadikan sebagai tempat untuk bergosip, ya menggibah dan memperbincangkan kehidupan orang lain, serta sebagai tempat ajang memamerkan harta benda sehingga terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat seperti yang saya katakan ini? Ya, saya juga melihat hal tersebut terjadi di lingkungan saya. Ya, meskipun tidak semua organisasi keagamaan Majelis Taklim seperti itu. Lalu, apa ya kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Tunggu dulu, sebelum mencari solusinya, saya pengen tahu juga kenapa hal tersebut dapat terjadi di lingkungan organisasi keagamaan seperti Majelis Taklim ini. Karena menurut saya aneh saja gitu. Apa mungkin karena pemimpinnya yang salah atau anggotanya yang salah? Atau ada hal lain yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi di dalam perkumpulan Majelis Taklim tersebut? Oke, di sini saya akan memberitahu, ini berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, bahwa masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan mazhab atau yang bisa disebut aliran yang dianut oleh seseorang atau setiap anggota organisasi tersebut.
seperti ada yang menganut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Perbedaan tersebut dijadikan sebagai suatu masalah besar sehingga menimbulkan perdebatan, pertengkaran, bahkan permusuhan. Oh, ternyata perbedaan mazhab yang dianut yang membuat permasalahan terjadi di dalam organisasi majelis taklim tersebut. Jadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana? Apa sih yang harus dilakukan dan siapa sih yang harus melakukannya? Teman-teman bantu jawab ya. Oke deh, saya akan jelasin solusi untuk masalah tersebut. Nih, dengerin ya. Di organisasi keagamaan seperti majelis taklim, pasti tujuannya sangatlah baik, menambah wawasan agama dan mendekatkan diri kita ke Sang Pencipta. Bukan hanya majelis taklim, bahkan organisasi keagamaan yang lain pasti tujuannya sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan yang pastinya untuk hal-hal yang positif. Nah, kalaulah ada perbedaan mazhab atau aliran yang dianut, itu balik lagi ke individu itu sendiri. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan mazhab itu menjadi ajang untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi membuat kesenjangan serta membeda-bedakan orang lain. Karena pada dasarnya tujuannya itu sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kita dan mendapatkan ridha Allah SWT. Nah, solusinya sebagai anggota kita harus introspeksi diri dulu, perbaiki diri lagi ke arah yang positif, baik dari segi sosial ataupun segi lainnya. Teguhkan niat kita untuk apa kita ikut organisasi itu. Dan untuk pemimpinnya, agar lebih merangkul lagi anggotanya. Jangan jadi pemimpin yang malah memberikan contoh yang tidak baik. Sebagai pemimpin, harapannya haruslah mempunyai pandangan yang luas. Jika terjadi masalah di kelompoknya atau taklim, maka sedemikian cara harus bisa membuat suasana agar taklim itu menjadi sebagaimana mestinya dengan tidak melukai perasaan anggotanya yang menggosip. Ini menjadi tantangan bagi pemimpinnya. Pemimpin dapat membuat suatu tata tertib baru, atau dapat juga memberikan nasihat tentang saling menghormati, atau bahkan menjelaskan tata krama atau kode etik yang berlaku dalam suatu taklim. Karena pada dasarnya organisasi agama itu pasti niatnya untuk kebaikan, maka kita harus menerapkan kebaikan itu pula. Wow, terima kasih ya teman-teman atas penjelasannya mengenai solusi dari permasalahan ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan masalah ini adalah bahwa perbedaan mazhab yang dianut oleh setiap orang tidak seharusnya menjadi suatu jarak atau kesenjangan yang membuat perilaku atau perbuatan seseorang menjadi buruk di dalam suatu organisasi keagamaan. Seperti majelis taklim ini, yang pada dasarnya itu memiliki tujuan yang sangat baik. Karena siogianya tujuan dari setiap mazhab itu pun sama, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada yang kuasa dan mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan tidak menjadikan perbedaan mazhab yang dianut oleh setiap orang sebagai suatu masalah, maka tujuan dan fungsi dari majelis taklim tersebut pastinya akan terlaksana sebagaimana dengan mestinya, yaitu sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.